Keluarga Sapri memiliki 8 anak. Aldi yang tertua usia 25 tahun dan Komong 8 tahun. Adat Baduy Dalam melarang penggunaan sabun, pasta gigi, dan sampo buatan pabrik. Mereka mempertahankan pengetahuan pemanfaatan tanaman-tanaman lokal seperti daun cicaang atau honje. Kalau Aldi dari kecil ya pakai sampo ini? Iya, dari kecil pakai ini. Sabun aja. juga pakai ini? Sabun pakai ini, juga pakai rambut juga pakai ini. Kalau keramas pakai itu seminggu berapa kali? Berapa hari sekali keramasnya? Keramas hampir tiap hari. Tiap hari. Kearifan yang tidak mencemari sumber mata air dan sungai ini diturunkan dari generasi ke generasi. Wilayah adat Baduy mencapai 5.100 hektar yang sebagian besar berupa hutan dan ladang. Secara historis, sejatinya mereka lebih tepat disebut Urang Kanekes yang diperkirakan telah mendiami kawasan ini sejak abad ke-5 atau 100 tahun sebelum Muhammad. Apa kabar? Penyebutan Baduy mulai muncul di masa Hindia Belanda karena para peneliti menyamakannya dengan kelompok Baduy di Arab yang hidup berpindah dan terpencil. Namun, sumber lain mengaitkan kata Baduy dengan nama sebuah bukit di wilayah Kanekes. Urang Kanekes dibedakan secara garis besar menjadi Urang Tangtu atau Baduy Dalam dan Urang Penamping atau Baduy Luar. Mereka dapat dikenali dari warna pakaian atau ikat kepala. Menurut sensus tahun 2010, jumlah warga Baduy tercatat 11.183 orang. Mereka hidup di Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pertambahan penduduk berarti bertambahnya kebutuhan lahan. Namun adat Kanekes telah mengaturnya melalui sistem kepemilikan tanah adat yang tak dapat diperjualbelikan. Tanah Baduy Dalam teh kenapa nggak boleh dijual, Pak? Tanah adat, Pak. Tanah adat. Nggak boleh jual. Kalau pindah keluar, nggak boleh ngambil tanah. Khusus yang buat orang Baduy Dalam, Pak. Urang Tangtu atau Baduy Dalam juga tidak menggunakan pupuk dan pestisida buatan pabrik atau bertani secara organik. Pak, kenapa teh Pak soal Baduy teh nggak boleh pakai pupuk, Pak? Di temenku adat baik, temenku adat. Di nenek moyang turun temuruna temenang pakai pupuk. Pupuknya paling daun-daunan. Daun seperti daun cangkudu. Itu obatnya biasanya. Pemerintah teh niatna upami ngeun obat tiasa panen setahun 2 kali atau 3 kali. Nyuruhna menyuruh setahun 2 kali kan orang teh temenang gitu. Eta carita adat deui. Lamun cenah 2 kali eta engkena bisi kacapean teuing urang. Sepanjangna kerja bae mah. Ieu mah masih 1 sekali asal cukup sanampangan. Supaya aya berkahna, aya barokahna. Konsep menanam yang hanya setahun sekali sejatinya justru meningkatkan kualitas tanah agar tetap kaya unsur hara. Dengan lahan setengah hektar, Sapri menghasilkan 500 hingga 800 ikat padi. Namun karena anggota keluarganya 10 orang, ia defisit rata-rata 300 ikat padi per tahun.
Untuk menutupnya, ada hasil hutan seperti durian atau kadu yang mencapai puncak musimnya di bulan Desember. Ke pasar dulu, yuk. Harga dasar durian ini Rp7.000 hingga Rp15.000 tergantung ukuran. Namun di pasar terdekat yang berjarak 12 km, harganya bisa mencapai Rp20 bahkan Rp40.000. Durian-durian ini diangkut dari pedalaman dengan ongkos antara Rp1.000 hingga Rp2.000 per butir. Di puncak musim, keluarga Sapri yang mewarisi 40 pohon bahkan sarapan dengan durian, seperti saat menjamu kami pagi itu. Satu pohon durian rata-rata menghasilkan 200 buah setiap tahun. Dengan 40 pohon dan asumsi harga dasar Rp7.000, keluarga Sapri bisa mendapatkan Rp56 juta per tahun atau 4,6 juta per bulan. Meski ada tahun-tahun di mana pohon tak menghasilkan banyak buah. Inilah konsep kesejahteraan bagi warga Baduy. Meski dalam ukuran Badan Pusat Statistik, mereka tetap dianggap miskin hanya karena lantai rumahnya bukan semen, dindingnya bukan tembok, tak ada listrik, tak ada toilet, dan 10 kriteria miskin lainnya versi negara. Bila musim panen telah usai, Sapri dan warga Baduy Dalam akan berjalan kaki sejauh 135 km dalam 3-4 hari untuk menjual madu hutan ke Jakarta.